Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas cerita atau kisah tentang Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda penghuni gua yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa mereka memeluk agama Nabi Isa bin Maryam. Akan tetapi Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan bahwa pemuda-pemuda itu hidup sebelum perkembangan agama Nasrani. Seandainya mereka memeluk agama Nasrani, tentu para pendeta Yahudi tidak memiliki data tentang mereka. Sedangkan peristiwa Ashabul Kahfi merupakan tema yang dikemukakan oleh Yahudi kepada kaum Quraisy untuk menguji kebenaran dari kenabian Rasulullah Muhammad. Selain pertanyaan tentang Zulkarnain dan Roh tentunya, ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah dibukukan dalam kitab mereka dan terjadi sebelum kemunculan agama Nasrani. Al-Kahfi artinya sebuah gua di gunung dan menjadi tempat pelarian para pemuda tersebut. Allah berfirman, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.'" Al-Kahfi 18:10. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa mereka adalah para pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan dari kaum yang telah melakukan kesyirikan dan pengingkaran kepada Allah. Nah, supaya fitnah itu tidak menimpa mereka, mereka mengungsi ke sebuah gua yang berada di gunung. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasihannya agar dapat mendapatkan perlindungan darinya. Dari doa para pemuda itu terdapat satu sisi yang ditekankan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yakni mereka telah menggabungkan antara usaha dan doa. Usaha itu dalam bentuk lari dari fitnah dengan menuju ke gua, dan dipadukan dengan ketundukan dan permintaan kepada Allah agar dimudahkan urusannya. Tentang jadi diri para pemuda tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka adalah sekumpulan pemuda yang menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya daripada generasi tua yang justru menentang dan bergelimang dengan agama yang batil. Nah, para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti kaum yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri keimanan mereka dan kemudian menambahkan hidayah atas diri mereka. Maksudnya, disebabkan hidayah kepada keimanan, maka Allah Azza wa Jalla menambahkan petunjuk kepada mereka, yakni berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Bertolak dari penegasan Allah Azza wa Jalla di atas bahwa mereka merupakan sekumpulan pemuda yang beriman, sebuah kesimpulan menarik dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, oleh karena itu kebanyakan orang yang menyebut dakwah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berasal dari kalangan para pemuda, sedangkan para orang tua dari kaum Quraisy kebanyakan masih memegangi agama mereka, tidak memeluk Islam kecuali sedikit saja. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa mereka itu adalah para pemuda. Allah berfirman, "Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Nah, saat menjelaskan maksud ayat ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menyatakan, "Dan kami Allah mengilhamkan kesabaran kepada mereka dan mengokohkan hati mereka dengan cahaya keimanan hingga jiwa mereka terlepas dari hal yang sebelumnya, itu kebiasaan hidup yang menyenangkan." Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas mereka keteguhan dan kekuatan untuk bersabar sehingga mereka berani menyampaikan di hadapan orang-orang kafir, "Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Kemantapan dan keteguhan hati mereka sangat dibutuhkan karena seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda yang bisa jadi dipengaruhi oleh orang tua. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menangguhkan hati mereka. Demikian menurut tinjauan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.
Nah, dalam pernyataan itu para pemuda tersebut telah memadukan antara ikrar terhadap tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan konsisten dengannya, disertai dengan penjelasan bahwa Allah lah zat yang hak dan selainnya merupakan kebatilan. Ini menunjukkan mereka benar-benar mengenal Rabb dan adanya tambahan hidayah pada mereka. Para pemuda itu ingin menunjukkan argumentasi mengapa mereka mengasingkan diri dari kaumnya. Kata mereka, orang-orang menjadikan sesembahan selain Allah, menyembah selain Allah. Mengapa mereka tidak membuktikan bahwa sesembahan itu benar dan menunjukkan faktor yang menjadi penyebab mereka menyembahnya? Nah, jadi ada dua tuntutan pada kaum mereka, yaitu yang pertama meminta pembuktian bahwa sesembahan mereka adalah ilah. Yang kedua, meminta pembuktian bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah benar. Dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut. Dalam kondisi demikian, jika muncul fitnah yang mengancam agama seseorang, maka disyariatkan bagi seseorang untuk menyingkirkan diri dari khalayak demi kemaslahatan agamanya. Itulah yang dilakukan oleh para pemuda tadi, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kami. Dan sebagian pemuda berkata kepada yang lain, jika kalian berhasil mengasingkan diri dari kaum kalian dengan jasad-jasad dan agama, maka tidak tersisa sikap kecuali menyelamatkan diri dari keburukan mereka dan menempuh langkah-langkah yang dapat mewujudkannya. Lantaran para pemuda tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memerangi kaumnya, dan tidak mungkin pula mereka tinggal bersama di tengah mereka, sehingga cara yang mereka tempuh ialah berlindung di dalam gua dengan harapan dapat mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tidaklah disangkal bahwa Allah SWT telah mencurahkan sebagian rahmatnya dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka. Karenanya Allah SWT menjaga agama dan fisik mereka serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya di hadapan makhluk. Mereka berada dalam tempat yang luas dari gua itu. Keadaan demikian supaya hawa dan arus udara mengenai mereka dan kandungan udara yang buruk dapat keluar. Nah, peristiwa tersebut termasuk tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Para pemuda tersebut mendapat bimbingan Allah untuk menuju gua tersebut, dan Allah menjadikan mereka tetap hidup. Sinar matahari dan angin mengenai mereka sehingga fisik mereka tetap terjaga. Di akhir ayat ini, Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa dialah yang memberi petunjuk kepada para pemuda itu menuju hidayah di tengah kaum mereka. Siapa saja yang dianugerahi hidayah, sungguh ia telah meraih petunjuk, dan barang siapa disesatkan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup meluruskannya. Dalam kisah ini tersirat sebuah peringatan bahwa kita tidak boleh meminta hidayah selain kepada Allah. Begitu pula kita tidak perlu bimbang saat melihat orang yang tersesat, karena kesesatan seseorang itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengutip keterangan para ulama tafsir. Beliau mengatakan hal itu karena mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak, sehingga orang yang melihat menyangka mereka terjaga padahal sedang tidur. Ini juga merupakan pemeliharaan Allah terhadap tubuh-tubuh mereka, karena umumnya gesekan bumi mampu menggerogoti tubuh yang bersentuhan dengannya. Di antara ketentuan Allah SWT, Dia membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri, sehingga tidak menyebabkan bumi merusak tubuh mereka. Meskipun Allah Maha Kuasa menjaga tubuh mereka tanpa perlu membolak-balikkannya, akan tetapi Allah Maha Bijaksana. Dia ingin memberlakukan sunnahnya di dalam semesta dan mengaitkan faktor-faktor sebab dan akibat. Anjing yang menyertai Ashabul Kahfi pun tertidur seperti mereka pada waktu terjaga. Anjing tersebut mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Adapun penjagaan mereka dari kalangan manusia, Allah SWT mengabarkan bahwa mereka dijaga dengan perasaan takut yang Allah SWT kabarkan.
Seandainya ada orang melihat mereka, niscaya hatinya akan syarat dengan rasa takut dan lari tunggang langgung. Inilah faktor yang menyebabkan mereka bisa tinggal lama, dan tak seorang pun yang berhasil melacak mereka, padahal keberadaannya dari kota tersebut sangat dekat sekali. Dalil yang menunjukkan dekatnya tempat mereka yaitu tatkala mereka terbangun dan salah seorang mengutus temannya agar membeli makanan di kota, sedangkan yang lain menunggu kedatangannya. Ini menunjukkan betapa dekat gua yang mereka tempati dari kota. Ketika Allah Azza wa Jalla membangunkan mereka dari tidur, mereka saling bertanya dan berselisih tentang sudah berapa lamakah mereka tertidur dalam gua tersebut. Mereka mengira bahwa mereka baru menghabiskan sehari atau setengah hari saja, karena Allah membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka dalam keadaan fisik, rambut dan kulit yang sehat seperti kondisi semula tanpa mengalami perubahan sedikit pun, padahal mereka sudah melewati ratusan tahun. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tujuan mereka dibangunkan ialah agar mereka mengetahui betapa agung kekuasaan Allah, supaya mereka semakin mengetahui secara jelas kondisi mereka, yakni keberadaan mereka yang benar-benar berlepas diri dari peribadahan kepada berhala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Sedangkan dibangkitkan dari tidur panjang, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan yang mereka butuhkan, dan tidak lupa mereka berpesan kepada teman yang diutusnya untuk berlaku sopan santun agar tidak memancing kecurigaan kaumnya. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Allah SWT mengabarkan kalau Dia berkehendak memperlihatkan keadaan Ashabul Kahfi kepada khalayak di masa itu. Nah, kejadian itu wallahu alam, setelah mereka terjaga dan kemudian mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan, mereka memerintahkan temannya agar menyamar dan merahasiakan perkara mereka. Allah SWT berkehendak terhadap satu kejadian yang berisi kemaslahatan bagi orang-orang dan tambahan pahala bagi para pemuda itu, yaitu ketika orang-orang menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah pada mereka dengan mata mereka sendiri, sehingga mereka pun menyadari bahwasanya janji Allah SWT benar-benar ada. Tidak ada keraguan padanya, juga tidak ada kemustahilan setelah dahulu berselisih tentang urusan para pemuda itu. Sebagian mengaku datang janji Allah SWT dan hari pembalasan, sebagian yang lain meniadakannya. Kemudian Allah SWT menjadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai tambahan ilmu dan keyakinan bagi kaum muslimin dan hujjah bagi orang-orang yang menentang. Selanjutnya, orang-orang yang berkuasa ingin mendirikan bangunan di atas makam mereka. Kata Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, kalangan ulama tafsir mengatakan yang dimaksud orang-orang yang memegangi kendali urusan para pemuda itu ialah raja dan bawah-bawahannya yang mukmin. Mereka itu berniat untuk membangun sebuah tempat ibadah di atas makam mereka. Bahkan bangunan tersebut difungsikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengingat para pemuda tersebut serta peristiwa yang terjadi pada mereka. Jadi bukan dari kalangan kaum kufar seperti diungkapkan sebagian orang, karena membangun masjid termasuk sifat kaum mukminin. Namun perlu diperhatikan bahwa perbuatan tersebut tidak lantas bisa dijadikan landasan untuk melegalkan pembangunan masjid di sekitar kuburan, seperti yang terjadi di beberapa tempat mungkin di negeri kita Indonesia atau di negara yang lain. Banyak sekali masjid dan kuburan berada dalam satu tempat. Tentunya itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran penting dari kisah ini adalah orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah SWT akan menyelamatkannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya Allah akan menyelamatkannya. Seseorang yang berlindung kepada Allah, niscaya Allah akan melindunginya. Dan cobaan yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi ini sangat berat karena merasa asing di negara atau tempat mereka tinggal, karena sebagian besar orang-orang di tempat itu adalah penyembah berhala dan tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka mereka pun berani untuk berbeda demi sebuah kebenaran dan melarikan diri, mengasihkan diri agar terselamatkan dari pemikiran-pemikiran yang salah. Mungkin itu saja dari kami. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari kisah tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.